Baik, ini untuk segmen kedua dari potensial Newton atau potensial gravitasi. Kita coba lanjutkan untuk persamaan Laplace dan Poisson. Kita coba review dari materi sebelumnya, kemudian mudah-mudahan nanti masih menyambung. Kemudian kita akan lihat ke slide berikutnya saja. Jadi kita masuk di bagian untuk potensial dari distribusi suatu massa. Kalau sebelumnya kita fokus hanya massa titik begitu ya, antara titik partikel uji dan titik pengamatan. Nah, di sini kita punya titik P dan juga titik Q. Di sini ditunjukkan pada dV begitu ya, partikel elemen volume, dan di sini adalah volume benda tak beraturan kurang lebih seperti ini. Dan di sini ada densitas pada suatu ruang x aksen, y aksen, z aksen. Di sini ada kotak kecil, ini adalah elemen volume dV. Terus kemudian kita juga punya R dan juga R topi dengan arah panah menuju titik pengamatan P. Ini berposisi x, y, z. Kemudian tarikan gravitasi pada titik P karena suatu distribusi densitas rho. Di sini adalah ilustrasi yang kita jelaskan. Baik, kita baca dulu catatan-catatan yang sudah kita siapkan. Untuk potensial gravitasi mengikuti prinsip superposisi, di mana potensial gravitasi dari sekumpulan massa adalah penjumlahan gravitasi dari masing-masing massa. Prinsip superposisi dapat diterapkan untuk mendapatkan gravitasi pada suatu volume atau batas dari suatu distribusi benda kontinu, benda yang menerus. Jadi ini volume maksudnya begitu. Nah, kemudian suatu distribusi menerus atau kontinu dari massa, ini kita simbolkan M, adalah suatu koleksi dari banyaknya atau suatu kumpulan dari banyaknya massa-massa yang sangat kecil atau dm. Nah, dm itu adalah elemen-elemen massa yang membentuk massa M pada suatu volume ini. Dan karena itu berkaitan dengan volume, maka dm sendiri ini berkaitan dengan rho pada posisi x, y, z dikalikan dv. dv adalah elemen volume, sedangkan rho dalam posisi x, y, z adalah distribusi densitas. Nah, untuk mempermudah biasanya kita gunakan dulu distribusi densitasnya homogen untuk suatu benda ini. Jadi rho-nya ini bisa homogen begitu. Kalau mau lebih detail atau teliti, berarti setiap posisi dalam benda ini memiliki densitas yang bervariasi. Oke, dari sini kita tadi sudah punya persamaan U juga. Jadi kita coba urut saja untuk potensial. Ini adalah persamaan dasarnya, potensial di titik P sama dengan gamma dikali M bagi R. Kemudian karena ini berkaitan dengan massa dan ini akan menerus, maka massa di sini kita jabarkan sebagai integral V dm. Jadi ini persamaan ini berubah menjadi ini. Yang membedakan adalah integral V dm dibagi R ini dikali gamma. Jadi artinya M ini menjadi integral V dm, dimana dm tadi sekali lagi adalah elemen-elemen massa yang sangat kecil membentuk massa M keseluruhan. Kemudian kalau kita coba jabarkan, dm sendiri sudah ditunjukkan di sini, berarti berhubungan dengan rho dan dv. Maka di sini kita punya rho pada titik Q atau titik sumber begitu ya, dikali dv. Jadi bisa saja gamma dikali integral V dari rho pada titik Q dikali dv dibagi R. Ini mungkin catatannya adalah integral pada suatu volume V yang dipenuhi massa pada titik Q.
Nah, tentu saja untuk mendapatkan persamaan ini kita bisa gunakan persamaan sebelumnya, di mana badan vektor ini sama dengan gradien dari potensial skalarnya. Jadi kita udah punya U, maka kita bisa mendapatkan untuk G-nya. Sedangkan kalau kita coba lanjut berkaitan dengan turunan parsial. Turunan parsial dari U atau potensial Newton atau potensial gravitasi terhadap X. Kalau misalkan kita coba X saja, maka kita punya do U per do X. Ya, do U pada titik P per do X ini sama dengan minus gamma dikali integral V. Di sini kita punya X minus X aksen dibagi R pangkat 3 dikali rho titik Q, rho di titik Q dikali dV. Ya, ini untuk parsial derivatif untuk potensial U. Nah, karena kita bekerja pada sistem 3 dimensi, maka kita perlu tidak hanya untuk X saja, tapi untuk X, Y, Z. Jadi secara umum, kalau kita mencoba mendapatkan gradien dari U, maka untuk mendapatkan ini, seperti yang sudah ditunjukkan di slide sebelumnya, kita perlu menurunkan tidak hanya di X, tapi X, Y, Z. Kalau bentuk yang paling sederhananya yang ringkas, kita gunakan R. Jadi kita masih menggunakan di sini minus gamma dikalikan integral V dikali rho di titik Q dikalikan R topi dibagi R kuadrat dikali dV. Ya, jadi ini untuk yang bentuk 3 dimensi. Kalau ingin dijabarkan berarti harus digunakan untuk X, kemudian Y dan Z. Oke, ini ilustrasinya masih sama seperti yang sebelumnya. Selanjutnya ini untuk turunan kedua, second order derivatif dari potensial U terhadap X, ini ditunjukkan seperti ini. Jadi kalau simbolnya ini adalah do kuadrat U dibagi do X kuadrat sama dengan gamma dikali integral V. Di sini kita punya minus rho per R pangkat 3 ditambah 3 rho dikali X minus X aksen kuadrat dibagi R pangkat 5 dV. Ini untuk turunan keduanya. Nah, tentu saja kita perlu menjabarkan komponen X, Y, Z untuk mendapatkan ini dari U yang sederhana tadi, U sama dengan gamma M per R. Karena ini bentuk sederhana dari turunan terhadap X saja, sedangkan kalau kita coba turunkan kedua atau dua kali dari U ke arah X, Y, Z, maka kita punya bentuknya seperti ini, di mana del kuadrat U di titik P sama dengan do kuadrat U per do X kuadrat tambah do kuadrat U per do Y kuadrat tambah do kuadrat U dibagi do Z kuadrat. Nah, ini nanti akan menghasilkan sama dengan 0. Nah, sehingga potensial gravitasi kita sebut sebagai harmonik pada setiap titik di luar massa. Jadi kalau kita punya bentuk 3 dimensi seperti ini di luar titik dari sumber, ini akan sama dengan 0 turunan keduanya dari potensial gravitasinya. Jadi di sini kita sebutnya sebagai berlakunya persamaan lapas. Jadi persamaan lapas itu secara sederhana adalah kasus spesial dari persamaan Poisson. Jadi dia valid untuk wilayah yang mana tidak memiliki massa pada suatu ruang. Jadi mass free regions. Jadi pada ruang yang bebas massa seperti itu. Sedangkan kalau misalkan kita punya suatu massa di bawah permukaan begitu, berarti yang
bebas massa, relatif bebas massa dari subsurface atau bawah permukaan itu adalah yang ada di atasnya, yaitu di atas permukaan atau di udara itu akan berlaku untuk persamaan Laplace. Kemudian bagaimana dengan potensial di dalam distribusi suatu massa? Jadi kalau tadi kita berhubungan dengan persamaan Laplace di luar sumber massa begitu ya, persamaan Poisson digunakan untuk menjelaskan potensial pada setiap titik bahkan di dalam distribusi massa. Kemudian kita coba baca, jika G memenuhi G sama dengan del U dan menghilang secara kuat pada jarak tak hingga, maka kita akan punya persamaan ini. Maksudnya ini menghilang secara kuat kalau kita punya suatu titik makin lama makin jauh, titik P ini misalnya kita geser makin jauh tak hingga, maka nilainya dia akan relatif kecil atau menghilang atau semakin sedikit pengaruh dari massa yang disini, sedangkan kalau makin dekat pengaruh dari massa ini makin kuat. Jadi kita punya di sini disebutkan U sama dengan 1/4 pi dikali integral del dot G per R dV. Ini mungkin perlu menggunakan teorema Helmholtz untuk mendapatkan ini. Nah, kemudian kita juga bisa membandingkan untuk integral dari persamaan 5 dan persamaan 8 sehingga kita bisa mendapatkan persamaan ini. Jadi di sini kita punya U, di sini kita punya U, jadi kita bisa punya dua integral pada dua sisi, integral ini dan integral ini, sehingga kita akan bisa mendapatkan kalau misalkan kita menghitung del kuadrat U, yaitu kita akan mendapatkan sama dengan minus 4 pi gamma rho di titik P. Ini bukan Q karena titik itu ada di dalam volume benda, jadi titiknya ini digeser sampai ke dalam, maka di sini adalah rho pada titik P. Nah, mungkin ini sekilas sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya. Kita coba baca saja. Potensial dari suatu massa yang terdistribusi pada permukaan es dan diamati pada suatu titik P adalah ini. Jadi bentuknya hampir sama seperti tadi, hanya saja rho-nya diganti dengan sigma dalam kurung S ds, di mana sigma adalah densitas permukaan dengan satuan massa per satuan luas. Sedangkan kalau potensial dari suatu massa yang terkonsentrasi sepanjang suatu garis L, kita punya persamaan potensialnya seperti ini, hanya saja sama seperti sebelumnya, hanya saja di sini diganti lambda L dl, di mana lambda adalah densitas garis dengan satuan massa per satuan panjang. Nah, sama-sama kalau kita sudah punya potensial, kita bisa menghitung untuk nilai gravitasinya, baik itu untuk suatu garis atau suatu permukaan. Kalau kita coba ringkas dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, maka potensial Newton atau U dan percepatan gravitasi G adalah kontinu sepanjang ruang jika disebabkan oleh suatu distribusi terbatas dari densitas kontinu. Kemudian potensial U dapat diturunkan di setiap titik sehingga persamaan G sama dengan del U adalah benar atau sesuai di setiap ruang. Kemudian untuk persamaan Poisson del kuadrat U sama dengan minus 4 pi gamma rho menjelaskan hubungan antara massa dan potensial pada suatu ruang. Kemudian selanjutnya persamaan Laplace del kuadrat U sama dengan 0 adalah kasus spesial dari persamaan Poisson dan valid pada wilayah ruang yang tidak terdapat massa, misalkan di atas permukaan seperti itu. Oke, demikian, terima kasih.